Cek 1 2 3 cek. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada saat ini, di rumah kita masing-masing, masih tetap dalam ibadah live streaming. Tapi kita mau tetap datang dalam hadirat Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita pagi hari ini. Dalam seluruh kehidupan kita pagi hari ini, kita mau berikan bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam seluruh alam semesta menyembah Dia, membesarkan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Haleluya.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami, Raja di atas segala raja. Segala pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Tiada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan dan tinggikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, melawat setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu pagi hari ini yang terus melawat dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah live streaming ini Tuhan, Engkau Allah yang berotoritas, Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah zaman pemulihan-Mu bagi bangsa kami, bagi hidup kami Tuhan. Tuayan besar telah ada di dunia ini Tuhan. Bahwa kami Tuhan menjadi pekerja-pekerja anggur-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan.
kemana kami dapat pergi Tuhan. Glory. Menjauhi roh-Mu yang suci itu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Karena Engkau-lah yang menyebut kami sahabat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang dekat dalam hidup kami Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh dalam kasih-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami mengerti Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami ada dalam pikiran-Mu, dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tiada yang dapat kami balas Tuhan selain ucapan syukur kami bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Kemanakah aku dapat pergi?
bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami perlu Engkau Tuhan. Kami sangat-sangat memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kalau segalanya dalam hidup kami Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hari yang baru Kau berikan untukku dalam
hanya Bapa yang lebih dulu mengasihi kami, Amin. yang sudah menyatakan anugerah-Mu Amin. lewat pengorbanan Yesus di atas kayu Terima salib. kasih Bapa. Yes. Itulah bukti bahwa Engkau mengasihi kami Haleluya. dan Engkau sudah menyelamatkan kami, Amin. memilih kami, Yes. membebaskan kami, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu. Haleluya. Kami boleh anak-anak kerajaan Tuhan. Ya. Kami boleh menikmati semua janji dan jaminan Amin. yang daripada Tuhan. Hari ini Haleluya. kami bersyukur kami boleh datang kembali untuk kami boleh menyembah, mengagungkan Engkau. Yes. Amin. Kami mau berkata Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya lewat pujian penyembahan kami Engkau melawat kami. Amin. Jemaat-Mu dimanapun kami berada, kami merasakan Engkau hadir, melawat kami, nyata Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau hadir, Engkau juga akan menyatakan berkat-berkat-Mu lewat firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Biar hari ini Tuhan, firman-Mu akan dinyatakan buat setiap kami. Sungguh meneguhkan, menguatkan kami, memulihkan kami, Amin. mengubahkan hidup kami, dan memberikan harapan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, daulatan Tuhan nyata, berdaulat di tengah-tengah penyampaian firman-Mu. Dan semua kami yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bagian dari kota-kota yang lain sudah mulai beribadah dan kita merindukan kita juga boleh beribadah bersama-sama. Satu hal yang kita imani bahwa percayalah bahwa Tuhan tetap memimpin menyertai kita, sehingga walaupun hari ini kita masih beribadah secara live streaming, tapi saya percaya kita boleh merasakan tetap kehadiran Tuhan dan menikmati berkat lewat ibadah yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, pemerintah sudah memberikan kebijakan yang baru bahwa kita akan masuk di pola yang namanya new normal atau normal baru. Dan itu menjadi satu kebijakan yang pemerintah siapkan buat seluruh masyarakat Indonesia untuk masuk dalam satu masa di mana kita tahu bahwa kita masih ada di pandemi COVID-19 dan kita tahu bahwa vaksin belum ditemukan, dan pemimpin kita menerapkan satu kebijakan yang baru bahwa kita akan siap masuk di masa hidup pola normal baru. Dan hari ini kita akan bersama-sama kita merenungkan bagaimana pola hidup normal baru atau new normal berdasarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Yeskiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Lalu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita akan membaca bagian ini.
Yeskiel 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi jemaat, Bapak Ibu Saudara di tempat saudara masing-masing. Mari saudara baca Alkitab, buka Alkitab saudara dan membaca. Ayat yang ke-19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu ayat yang kedua Korintus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca di sini, Tuhan memberikan satu nubuatan bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Kitab Nabi Yeskiel mengatakan, aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ini adalah merupakan janji Tuhan, kerinduan Tuhan bagi umat Tuhan, bagi orang percaya. Kita yang hidup di gereja akhir zaman sejak pencurahan Roh Kudus, Tuhan mau kita menikmati janji ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita akan diberikan satu janji, yaitu hati yang lain, yaitu roh yang baru di dalam hidup kita, dalam batin kita, sehingga kita punya hati yang taat. Saudara, dan bahkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat, sebelum kita merenungkan pola hidup normal baru berdasarkan firman Tuhan, mari kita mencoba melihat, memahami betul makna dari apa itu normal baru atau new normal. Saudara, normal baru itu adalah cara hidup normal baru yang harus diterapkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Yang kita tahu bahwa situasi, kondisi yang ada di tengah-tengah kita masih menghadapi tantangan, yaitu COVID-19 dan belum ditemukannya sekali lagi vaksin anti corona. Dan kebijakan ini adalah merupakan kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sudah ditentukan. Kita tahu bahwa standar kesehatan yang ditetapkan yang harus dipatuhi adalah yang pertama, kita tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker atau pelindung wajah kita. Lalu tetap senantiasa cuci tangan. Lalu tetap menggunakan hand sanitizer. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan beberapa hal yang lain yang memang harus diterapkan. Dan ini kita melihat pola ini sesuai dengan mungkin secara fisik, secara jasmani dari standar kesehatan. Dan hari ini bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, melihat dari sisi rohani. Bagaimana kita melihat pola hidup normal menurut firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pola hidup normal baru atau new normal adalah pola hidup umat Tuhan yang normal, yang sejati, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ada istilah kehidupan Kristen yang normal. Mari, ini yang akan kita sama-sama bahas pada pagi hari ini. Dalam Efesus 4 ayat 1 mengatakan begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya,
Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak, sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bahwa kita harus memiliki pola hidup orang Kristen yang normal, yang sejati. Bukan hanya cara hidup kita, secara fisik, secara jasmani kita harus normal di tengah-tengah situasi pandemik. Tapi juga kita buat gereja Tuhan di akhir zaman. Di tengah-tengah kehidupan kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Tuhan mau membawa kita kembali umat Tuhan. Kita harus hidup sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang punya pola hidup yang normal, yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita akan melihat apakah yang menjadi kriteria sebagai orang Kristen yang sejati atau orang Kristen yang normal menurut firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Yang pertama, saudaraku, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang normal, yang sejati, sesuai dengan kehendak Tuhan, itu ayat 47. Di sana dikatakan apa? Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel yang sejati. Poin yang pertama, kriteria menjadi orang Kristen yang sejati, yang normal adalah apa? Milikilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, penulis Injil Yohanes membandingkan kehidupan Natanael dengan Yakub atau Israel. Kita bisa membaca dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Yakub punya pengalaman perjumpaan pertama secara pribadi di Betel dengan Tuhan melalui mimpi. Coba kita baca ayat yang ke-16. Kejadian 28 ayat yang ke-16 sampai 17. Ketika Yakub bangun dari tidur, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain ada dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perjumpaan pertama kali Yakub berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan ini juga harus menjadi kriteria buat kita, syarat buat kita. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati, yang normal, kita harus memiliki pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, ketika Yakub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Yakub bangun dari tidur dengan roh dan hati yang menyala-nyala. Dan dia berkata, wah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah, pintu gerbang surga. Saudara, dan ini adalah cinta mula-mula dari Yakub bertemu dengan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Dan ini sebenarnya yang harus menjadi kriteria buat kita. Gereja Tuhan, jangan puas kita berkata, saya orang Kristen. Oh, saya umat Tuhan. Tapi Tuhan mau bertanya kepada kita. Hari ini firman Tuhan menegaskan, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang normal, yang sejati, kita harus punya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita belum disebut sebagai orang Kristen yang sejati. Orang percaya atau orang Kristen yang sejati harus punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Tidak karena orang tua, tidak karena keturunan. Kita bukan Kristen karena turun-temurun, tidak. Tapi kita harus punya pengalaman secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau menekankan kita. Tuhan gak bertanya berapa lama kita mengikut Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Yang Tuhan tanyakan hari ini, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati, yang normal di hadapan Tuhan, punya enggak kita pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Di mana di situ kita mengalami cinta yang mula-mula. Itu yang pertama. Tapi juga saudaraku, kalau kita melihat makna dari perjumpaan ini, mungkin semua kita
sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tapi bicara kembali kehidupan yang normal, Tuhan mau mengingatkan pagi hari ini buat kita. Apakah kita masih dalam hidup kita, cinta yang mula-mula itu masih berkobar-kobar dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata kita masuk ke dalam pola new normal sebagai orang percaya secara rohani, itu artinya harus kembali ke titik nol. Kita harus kembali ke awal di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pola hidup orang Kristen yang normal, yang sejati, itu artinya kita harus kembali ke titik nol. Ketika kita masing-masing berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita harus kembali mengalami cinta mula-mula kita yang membuat hati kita bergairah. Seperti Yakub, dia bergairah berkata, oh alangkah dahsyatnya tempat ini. Saya percaya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan merasakan kedahsyatan Tuhan yang membakar kita sehingga hati kita bergairah, menyala-nyala akan Tuhan. Saudara, kita harus kembali ke cinta mula-mula. Jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Seperti teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 mengatakan apa? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, saya mau katakan hari ini, kehidupan Kristen yang normal, yang sejati adalah apa? Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kalau hari ini kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan ingin mengingatkan kembali, apakah kita masih tetap ada dalam kasih kita yang mula-mula? Atau sebaliknya hari ini kita sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Sudah melihat dalam kitab Wahyu, Tuhan sudah memberikan penghargaan, apresiasi kepada jemaat Efesus dengan segala hal yang dikerjakan oleh jemaat Efesus. Tapi dikatakan namun, sesuatu yang bertentangan, Tuhan katakan namun demikian aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Hari ini Tuhan mau mengajak kita kembali. Mari kembali ke titik nol, di mana kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah kasih kita yang mula-mula yang membuat kita bergairah, bersemangat untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah kehidupan Kristen yang sejati, yang normal, yang tidak ada kepalsuan, yang dapat diandalkan. Tuhan mau hari-hari ini, siapapun kita, baik kita hamba-hamba Tuhan, para pimpinan, para pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan, mari kita mau datang, memberikan waktu untuk mengoreksi kita kembali. Benarkah kita sudah punya pengalaman perjumpaan secara pribadi? Ketika seorang pemimpin agama datang kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya bisa masuk kerajaan surga? Yesus berkata kepada pemimpin itu, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, engkau harus kembali apa? Masuk perut, lalu dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Harus mengalami kelahiran baru. Kalau kita ingin mengalami kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan mau kita harus memiliki pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah kriteria yang pertama. Kehidupan orang Kristen yang normal, yang sejati menurut kehendak Tuhan. Kalaupun hari ini kita sudah punya pengalaman, sekali lagi perjumpaan, Tuhan mau kita kembali ke titik nol. Cinta mula-mula, kasih kita yang mula-mula. Dan Tuhan mau kasih kita bergairah. Pelayanan kita didasari kasih kita yang mula-mula. Pengiringan kita juga didasari kasih kita yang mula-mula. Mari kita mau check up kehidupan rohani kita. Sudahkah kita ada di masa kehidupan yang normal, yang sejati, yang tidak ada kepalsuan, yang tidak ada kebohongan, yang dapat diandalkan. Tuhan mau di tengah-tengah situasi yang seperti ini, gereja harus tampil. Untuk gereja menjadi berkat. Gereja yang normal, karena gereja mengalami perjumpaan-perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
sebagai umat Tuhan. Yang kedua, apakah yang menjadi kriteria sebagai orang Kristen yang sejati atau orang Kristen yang normal? Ayat 46 dan ayat 49, firman Tuhan berkata demikian dalam Yohanes pasal 1. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Lalu ayat 49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Natanael, saudara, dalam ayat ini kita bisa melihat firman Tuhan berkata dalam ayat 49 sekali lagi, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara, kita tahu bahwa ini pertama kalinya Tuhan bertemu dengan Natanael, juga sebaliknya. Natanael bisa ketemu dengan Tuhan karena diajak oleh seorang bernama Filipus. Dan yang menarik saudaraku, yang kedua, saya yakin apa yang menjadi dasar Tuhan Yesus ketika dia berjumpa dengan Natanael dan dia berkata, inilah orang Israel, seorang Israel yang sejati, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Ternyata alasan yang membuat Yesus berkata, ini orang Kristen yang dapat diandalkan, orang Kristen yang normal, orang Kristen yang sejati, adalah yang kedua ini, yaitu apa? Milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan Kristen yang normal harus punya pengalaman untuk masuk dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam ayat ini saudaraku, ayat 46, Natanael berkata begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, luar biasa, Filipus mengajak Natanael dan berkata, inilah Mesias, Yusuf, orang Nazaret. Apa yang membuat Natanael dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Natanael itu seorang yang memahami betul, tahu bahwa Mesias tidak datang dari Nazaret, tetapi dari Bethlehem. Karena dia ternyata mempelajari, dia mengerti nubuatan perjanjian lama bahwa Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, bukan di Nazaret. Saudara, dan bahkan ayat 49, ketika Natanael mendengar Yesus berkata, inilah orang Israel sejati, Natanael dia berkata begini, Yesus, engkau adalah Rabi, dikatakan di sini dalam ayat 49, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Tidak mudah seseorang yang tidak punya pengenalan dia berkata bahwa Yesus itu anak Allah. Kita tahu bahkan orang-orang Yahudi pun yang sudah melihat bagaimana Yesus sudah membuat mujizat, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Tapi luar biasa Natanael, kenapa Tuhan berkata inilah orang Kristen yang normal, yang sejati, yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya, yang tidak ada kepalsuan. Karena apa? Karena Natanael mempunyai pengalaman, kehidupan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan yang sejati tentang Allah akan selalu memimpin dan membawa kita kepada penyembahan yang benar. Kalau kita nggak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, penyembahan kita juga salah. Tapi saya percaya kalau kita punya pengenalan yang sejati, kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, saya percaya itu akan membawa kepada kita kepada penyembahan yang benar. Ketika kita berkata, kita akan berkata bahwa dia anak Allah. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dia adalah anak Allah. Dia raja. Dan itu yang kita bisa lihat dari kehidupan seorang yang orang yang namanya Natanael. Dan saya mau katakan hari ini gereja Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati, yang normal, yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya, yang tidak ada kepalsuan, kita harus punya pengalaman, pengenalan akan Tuhan. Saudara, mengapa pengenalan yang benar akan Tuhan itu begitu penting? Karena pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan memurnikan motivasi setiap kita. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar, saya percaya motivasi kita juga akan benar. Semakin jelas pengenalan kita akan Allah, akan Dia, semakin kuat pula motivasi kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan.
Saya percaya semakin kita mengenal Tuhan, Dia yang dahsyat, Dia yang baik, akan mendorong kita, memotivasi kita untuk kita terus menyenangkan hati Tuhan, terus memuliakan Tuhan. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya kita harus kembali. Untuk apa? Seperti para rasul, ada pengajaran. Kita harus terus diajar lewat firman Tuhan. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan kalau kita tidak punya waktu untuk terus dibekali, diajar lewat firman Tuhan. Harus ada kerinduan untuk belajar, untuk terus menggumuli kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membawa kita kepada pengenalan yang sesungguhnya akan Tuhan. Kita nggak hanya puas berkata saya orang Kristen, tapi kita tidak mengenal Alkitab yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Seberapa jauh kita sudah memahami Alkitab yang kita miliki. Saya mau kita gereja Tuhan kembali kepada kehidupan normal kita. Mari milikilah kerinduan, kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan semakin dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Siap untuk apa? Untuk siap diajar, untuk siap diperlengkapi lewat firman Tuhan. Memiliki waktu secara pribadi untuk merenungkan firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang normal, pola hidup orang Kristen yang normal adalah seorang Kristen yang punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Tidak hanya sekedar tahu, kita tahu Yesus sudah mati dan hari ini kita rayakan. Tapi benarkah kita punya pengalaman untuk kita mengenal Yesus yang sudah mati itu, yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Dan semakin kita dibawa dalam pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Saya percaya kalau kita memberikan hati kita untuk diajar, terus bangun kerinduan untuk diajar, dan terus belajar, saya percaya Tuhan akan bawa kita untuk semakin kita mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Dan itu salah satu kriteria orang Kristen yang sejati. Saya percaya Yesus tidak pernah salah untuk berkata, inilah Nathanael, seorang Israel yang sejati, yang tidak ada kepalsuan. Dan Tuhan mau hari-hari ini mata Tuhan tertuju buat kita gereja di akhir zaman. Punya enggak kita pengenalan yang benar akan Tuhan? Jangan puas hanya berkata, oh saya orang Kristen, saya sudah sekian lama mengikut Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita mengenal Kristus dengan benar atau tidak? Saya percaya kalau kita mengenal Kristus dengan benar, kita tidak pernah akan mundur. Kita tidak pernah akan kecewa apapun situasinya. Kita tahu bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala apapun. Saya percaya ketika kita mengenal Kristus, kita tidak pernah akan melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kasih dan anugerahnya luar biasa atas kita. Dan kita tidak mungkin akan menyalibkan Yesus kedua kali. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar atas kita, harus kita hargai betul. Dan kita harus terus dibawa dalam pengenalan yang lebih lagi. Pengenalan yang lebih lagi. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dengan benar. Mengenal kuasa penderitaan Kristus dan kebangkitan Kristus. Hari ini kita memperingati, kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan untuk mengingat kita kembali betapa pengorbanan Kristus yang besar buat kita. Untuk semakin kita mengenal betul bahwa Dia sudah berkorban buat kita, yang memberikan dorongan motivasi buat kita sehingga kita akan semakin hidup sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang normal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya, yang tidak ada kepalsuan. Saudara, hari-hari ini banyak yang palsu. Rambut palsu, gigi palsu, apalagi? Uang palsu. Dunia ini penuh dengan kepalsuan, betul? Tapi Tuhan gak mau menemukan di tengah-tengah umat gereja Tuhan kepalsuan demi kepalsuan. Tuhan mau kita hidup dalam kehidupan yang normal, yang sejati, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga saudaraku, dalam ayat 47, ayat 50 dan 51, firman Tuhan berkata demikian.
Mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ayat yang ke-50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, yang ketiga, kalau kita melihat syarat atau kriteria yang ketiga sebagai orang Kristen yang sejati, yang normal adalah apa? Bukan hanya memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bukan hanya memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, tapi yang ketiga adalah memiliki pengalaman hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara, lihat dalam ayat ini penulis Injil Yohanes itu membandingkan Yakub, Natanael dengan Yakub. Yakub kita tahu yang diubah menjadi Israel. Saudara, kita jangan puas, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah melayani Tuhan, minta maaf, saya sudah menjadi pemimpin, saya sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah apa? Sudahkah kita memiliki pengalaman hidup yang terus diubahkan oleh Tuhan? Tidak cukup hanya mengalami pengalaman perjumpaan di Betel. Karena saudaraku, ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan di Betel, itu belum membuat hidup Yakub diubahkan oleh Tuhan. Ternyata Yakub tetap menipu pamannya Laban. Sesuai dengan arti namanya, ya kan, penipu dan pembohong. Yakub harus punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di Peniel, yang mengubah hidupnya dari Yakub yang penipu menjadi Israel yang artinya adalah pejuang Allah. Dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ayat yang ke-24, pasal 32, Kejadian saya bacakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, menjadi orang Kristen yang normal, yang sejati, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen, tetapi dikatakan harus memiliki pengalaman hidup yang diubahkan. Saudara, memang tidak mudah diubahkan, perlu pengorbanan, betul? Punya kerinduan untuk diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang menjadi ayat nas kita mengatakan apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini kita sudah masuk ke new normal, yang baru sudah datang. Itu bukan hanya secara jasmani, secara fisik, dalam pola hidup kita, menjaga kesehatan, jaga jarak, tapi terlebih dalam kehidupan rohani kita, kita harus masuk dalam satu pemahaman bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama berlalu. Amin. Kita harus punya pengalaman hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti Yakub, bergumul melawan Allah. Memang ada harga yang harus dibayar. Pangkal pahanya terpelecok. Untuk diubahkan memang perlu komitmen. Ada harga yang harus dibayar. Tapi itulah kehidupan Kristen yang normal. Kita harus mau dan rindu diubahkan oleh Tuhan. Gereja harus berubah. Katakan berubah. Jemaat Tuhan harus berubah. Kita umat Tuhan harus berubah. Kita harus mau diubahkan. Kita jangan minta maaf. Mungkin kita nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu kita berkata, dan saya juga.
Bukan seperti itu, saudaraku. Menjadi orang Kristen, kita harus terus diubahkan. Amin. Dalam Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan mau kita harus memiliki kehidupan yang terus diubahkan. Kita ini new creation. Betul? Kita ciptaan yang baru, amin. Katakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sudah diubahkan oleh Tuhan. Mari jangan puas hanya berkata saya orang Kristen, tapi pagi hari ini mari merenungkan, benarkah hidup saya sudah diubahkan? Dan diubahkan itu harus mulai dari yang kecil. Kalau dari yang kecil aja kita nggak mau diubahkan, apalagi yang besar, betul? Dari mulai hal yang kecil Tuhan ubahkan kita. Biarkan, izinkan kita menjadi bejana, biarkan Tuhan menempa kita, membentuk kita. Ditempa memang tidak menyenangkan, ada harga yang harus dibayar. Tapi percayalah, kalau Tuhan menempa kita, dia selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Tuhan mau kita menjadi kehidupan orang Kristen yang normal, yang dapat diandalkan. Begitu indahnya satu saat ketika Tuhan bertemu dengan kita dan berkata, oh ini loh jemaat Berea yang dapat diandalkan. Yang tidak ada kepalsuan, yang tidak ada kebohongan, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan hanya puas kita berkata saya orang Kristen turun-temurun, dari kakek nenek saya orang Kristen, dan saya sekarang menjadi orang Kristen. Tidak sampai di situ. Tapi Tuhan mau berkata, Tuhan ini kami, ubah hidup kami Tuhan, perbaharui kami Tuhan. Karena Tuhan mau sebagai orang percaya yang normal, yang sejati adalah memiliki pengalaman hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya saudaraku, ketika kita menjadi orang Kristen yang normal, yang sejati, selalu ada berkat. Katakan berkat. Selalu ada janji Tuhan buat kita. Mari kita lihat apa berkat dan janji bagi orang Kristen yang sejati, yang normal. Kalau kita membaca ayat yang ke-50, Yohanes pasal 1, firman Tuhan berkata apa? Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saya percaya kalau kita gereja kembali dalam kehidupan yang normal kita, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman pengenalan yang benar akan Tuhan, dan pengalaman hidup yang diubahkan. Janji yang pertama dikatakan kita akan melihat perkara-perkara, hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Amin. Engkau akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang supernatural, yang Tuhan mau izinkan kita alami, kita nikmati dalam kehidupan iman kita. Mengalami dan melihat mujizat Tuhan terjadi dan dinyatakan di dalam hidup dan melalui kita. Itu yang Tuhan janjikan. Seperti apa yang dilakukan, dinyatakan kepada Yakub. Yakub punya pengalaman untuk melihat perkara-perkara surgawi. Hal-hal yang supranatural, yang tidak mungkin. Dan saya percaya kita rindu masuk dalam pengalaman-pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan. Dan tidak bisa tidak, kita harus kembali sebagai gereja Tuhan, kembali menjadi gereja yang sejati, umat Tuhan yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-51, yang kedua, berkat yang kedua. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, yang kedua, mengalami langit yang terbuka. Wow, luar biasa, amin. Amin. Itu artinya apa? Apa artinya langit terbuka? Menikmati seluruh berkat surgawi. Berkat-berkat kerajaan Allah dicurahkan buat hidup kita. Tidak ada lagi penghalang. Surga dengan kita itu sudah ada connect. Amin. Tidak ada lagi penghambat. Dan saya percaya kalau langit terbuka itu artinya berkat-berkat surgawi, berkat-berkat kerajaan Allah Tuhan siapkan dicurahkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan umat Tuhan, keluarga umat Tuhan. Bukan hanya itu, kita menikmati berkat yang utuh, baik berkat secara jasmani, terlebih juga berkat-berkat rohani.
Saya percaya Tuhan kita mau mengimani bahwa kita sedang masuk dalam era yang baru. Gereja sedang ditempa, sedang dimurnikan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID, bukan hanya secara fisik, kita harus mengikuti pola hidup normal, new normal. Jaga jarak, pakai masker, lalu kita cuci tangan, itu harus menjadi kebiasaan kita. Tapi ternyata dalam kehidupan rohani kita, Tuhan mengingatkan ada hal yang lebih penting. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang normal, yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini era baru buat gereja Tuhan. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya percaya ketika gereja Tuhan masuk dalam era baru di mana Tuhan pulihkan kita gerejanya, kembali kepada gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya ada hal-hal yang baru yang akan Tuhan buat. Terobosan-terobosan baru, berkat-berkat baru, anggur baru akan dicurahkan. Jiwa-jiwa baru akan Tuhan berikan buat kita. Berkat-berkat surgawi yang baru Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Dan itu janji Tuhan. Mari rindukan kita masuk menjadi orang Kristen yang hidup dalam pola hidup yang normal, yang sejati. Saya tidak tahu kalau hari ini Tuhan datang menilai kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Benarkah ada dasar buat Tuhan berkata, inilah orang Israel, inilah warga negara Indonesia, jemaat Berea yang sejati, yang tidak ada kepalsuan, yang tidak ada kebohongan, yang tidak ada kemunafikan, yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya. Biarkan ini menjadi kerinduan kita sebagai jemaat Tuhan. Secara fisik kita harus mengikuti pola hidup protokol kesehatan, tapi terlebih secara rohani. Ingat, kehidupan kita adalah dari tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan mau jiwa dan roh kita juga, kita harus dalam kehidupan yang normal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan ini akan memotivasi kita, mendorong kita untuk semakin kita rindu diubahkan oleh Tuhan. Saya mau katakan hari ini, di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan yang membuktikan betapa besar pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat kita. Dan pengorbanan Kristus hanya sekali buat kita. Katakan sekali. Dan Tuhan mau kita menghargai pengorbanan Kristus. Jangan sia-siakan. Mari katakan, Tuhan, saya mau hidup saya diubahkan. Jangan mengeraskan hatimu. Mari berikan hatimu, hidupmu, berkata, Tuhan, ini kami, Tuhan. Kami rindu diubahkan. Kami rindu dipulihkan. Sehingga ketika Engkau melihat kami, ketika mata Tuhan tertuju dalam hidup kita, Tuhan berkata, inilah orang Kristen yang sejati, yang normal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau mendapatkan, menemukannya dalam hidup kita. Siapapun engkau, saya tidak bertanya sudah berapa lama engkau mengikut Tuhan, sudah berapa lama engkau percaya Kristus. Tapi yang Tuhan mau hari ini 3 hal. Mari kita kembali kepada rancangan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan kalau engkau sudah punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan mau kembali. Tahap yang kedua adalah apa? Kita harus kembali kepada titik nol. Jangan tinggalkan kasih kita yang mula-mula. Mari kembali untuk bergairah, berkata, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia menyerahkan hidupnya buat kita. Dia berkorban buat kita. Dan Tuhan mau terus Tuhan membawa kita dalam pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan, yang membawa kita dalam penyembahan yang benar dan berkata, Tuhan, Engkau anak Allah, Engkau raja di atas segala raja. Dan hidup kita punya pengalaman untuk terus diubahkan dari hari ke hari. Roh dan pikiran kita dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita ada dalam rancangan Tuhan, ada janji Tuhan buat kita. Kita akan masuk dalam hal-hal yang supranatural. Sekali lagi, untuk mengalami hal yang supranatural itu bukan abnormal, tapi itu yang normal. Kalau kita mengalami hal-hal yang mujizat, itu normal. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang dahsyat.
Dan percayalah gereja Tuhan, kita akan masuk dalam era di mana ada hal yang dahsyat, tanda-tanda ajaib akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan mau. Kita masuk menjadi gereja yang berkenan, yang tidak ada kepalsuan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, kita sudah banyak melakukan pelayanan, tapi Tuhan ingin kembali kita merenungkan kembali hidup kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Benarkah kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan? Benarkah hidup kita terus diubahkan oleh Tuhan? Sehingga ketika Tuhan melihat kita, Tuhan disenangkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pengorbananmu terlalu untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh yang kau katakan sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah. Katakan sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam. Haleluya. Sungguh besar. Haleluya. Sungguh yang kami minta tentang-Mu. Tak terselami sungguh indah. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya raya nama ya sini raya nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu dasar alasan kenapa Yesus berkata kepada Natanael, inilah seorang Israel yang sejati, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika Yesus melihat Natanael ada di bawah pohon ara, pertanyaannya apa yang dilakukan? Inilah yang membuat Natanael punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dan punya pengalaman pengenalan yang benar akan Tuhan, dan punya pengalaman hidup yang diubahkan. Karena Natanael punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Di bawah pohon ara dia menyembah Tuhan. Dia memberikan hidupnya untuk diubahkan oleh Tuhan. Dan dibawa dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan hari ini berikan hidupmu, waktumu yang terbaik secara khusus, secara pribadi, sehingga kau akan menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang normal, yang terus diubahkan, yang dibawa dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bersyukur untuk pengorbanan Yesus yang kita terima, yang kita alami. Dan itu sungguh akan membawa kita akan mengalami hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa akan Tuhan janjikan buat hidup kita. Haleluya. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan.
Mari nyanyikan rahminya sekali lagi. Sungguh besar. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. So kita pelayan Tuhan akan melayani. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita mau siapkan hati kita, jemaat Tuhan. Di rumah kita masing-masing, mari kita siapkan untuk kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Mari siapkan roti, saudara, anggur yang saudara miliki, dan siapkan. Dengarkan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Di malam pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari sebelum kita menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan untuk berkata, Tuhan layakkan kami Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau yang melayakkan kami, Kau yang menguduskan kami, hamba-hambamu yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan. Biarkan hari ini kami menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Betapa besar, betapa luar biasa, sungguh besar, sungguh indah pengorbananmu buat kami. Dan kami hari ini mau menikmati, kami mau masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami akan dibangkitkan menjadi gereja yang sejati, yang kembali dalam kehidupan kami yang normal Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami rindu Tuhan. Biarkan hari ini kami siap menikmati persekutuan tubuh darah Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, malam pada waktu dia diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Tuhan mengambil cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan. Kata bahwa setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan Tuhan, dan minum dari aku, darah Tuhan yang digambarkan oleh aku, kita mengingat kematian Tuhan sampai dia datang. Jemaat Tuhan, mari hari ini kita mengalami berkat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Telah
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. katakan dengan darah-Mu Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu. kau menderita Kau gantikanku menderita gantikanku. dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Terlalu mahal darah-Mu Yesus. tercurah untuk menebus. sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu Mari kita mau angkat ini hosti kita, roti di tangan kanan kita. Mari kita hormati. Haleluya. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Terlalu mahal darah-Mu Yesus. tercurah Untuk menebus hidupku. tercurah Tercurah untuk menebus hidupku. tercurah Tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari kita mau siapkan hati. Sekali lagi kita mau angkat ini roti, ini hosti di tangan kanan kita. Kita hargai pengorbanan Kristus, tubuh Tuhan yang terpecah karena Dia mengasihi kita, karena Dia rindu kita menjadi anak-anaknya yang sejati, supaya kita dipulihkan, supaya kita didebus dari dosa kita, sehingga kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dengarkan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita mau angkat cawan atau gelas yang berisi anggur. Mari hormati darah Yesus yang tercurah. Betapa mahal darah Kristus yang sudah menyucikan kita dari setiap dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang menikmati berkat-berkat surgawi. Saya percaya hari ini kau yang sakit kau disembuhkan, kau yang lemah kau dikuatkan. Kau akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, mujizat-mujizat yang dahsyat. Dan bahkan ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam hidup kita. Memasuki bulan yang baru ini, kita percaya perlindungan Tuhan, meterai darah Kristus, itulah menjadi jaminan buat hidup kita. Dengarkan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita
bersyukur kita mengangkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Katakan terlalu besar. Terlalu besar Terima kasih Tuhan. kasih-Mu Bapa, Pengorbanan pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar. Terlalu besar Kasih Tuhan. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. jemaat Tuhan. Dimanapun kau berada, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita boleh masuk dalam persekutuan dan tubuh dan darah Tuhan. Dan Tuhan mau berkata kepada kita, lihat Tuhan lakukan sesuatu yang baru. Tuhan mau kita masuk dalam kehidupan yang normal, yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimanapun kau berada, kau yang rindu dipulihkan oleh Tuhan dan berkata, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu diubahkan. Kami rindu terus masuk dalam pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan siap akan membentuk kita, terus akan menjamah kita, memperbaharui roh dan pikiran kita, sehingga kita boleh mengenakan manusia baru yang sesuai dengan kehendaknya, sehingga berkat-berkatnya, janjinya dinyatakan dalam hidup kita. Ada hal yang dahsyat, ada hal yang supranatural yang Tuhan buat dalam hidup kita, yang akan Tuhan kerjakan. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Milikilah kerinduan sama seperti Nathanael yang punya waktu di bawah pohon ara, memiliki waktu secara pribadi dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat surga. Kiraya namanya sikiraya, kiraya namanya sikiraya. Ini waktunya Tuhan mengoresi kita gereja Tuhan. Ini waktunya Tuhan melihat setiap hati kita, menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Satu pertanyaan, masihkah kasih yang mula-mula itu menyala-nyala dalam hidup kita? Ya raya namanya sikiraya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan puas dengan apapun yang sudah kita kerjakan, tapi mari lihat apa yang kebenaran firman Tuhan yang hari ini Tuhan sampaikan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang normal, yang sejati, sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya raya namanya sih. Sungguh indah Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh Besar sungguh indah. Alay namanya sikiraya. yang Kau pikirkan tentangku, Tak terselami tak terselami bagiku. sungguh indah. Sungguh indah. Alay namanya sikiraya. Tuhan, kami bersyukur untuk kelawatan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang memulihkan setiap kami, untuk
kami boleh menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang sejati, yang normal, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan. Engkau melihat kedalaman hati kami. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, Tuhan sedang melawat kami. Tuhan sedang menjamah kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami puas dengan apa yang kami lakukan, tetapi kami tidak melihat apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami Tuhan. Gereja di akhir zaman, kami mau kami dipulihkan. Kasih yang mula-mula membakar kami kembali Tuhan, kepada cinta yang mula-mula, sehingga kami semakin bergairah dalam kami mengiring Engkau, sehingga pengenalan kami pun bertambah-tambah dalam Engkau, dan hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan. Kami percaya hari ini Kau melawat kami. Tubuh dan darah Tuhan kami terima dan kami yakini, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami boleh menikmati janji Tuhan. Berkat-berkat surgawi dicurahkan di dalam nama Yesus. Anggur baru, terobosan baru Tuhan janjikan digenapi buat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Dan kami terima setiap janji firman-Mu itu terjadi digenapi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya semua kita bersyukur karena Tuhan melawat kita lewat ibadah kita hari ini. Dimanapun kita berada, tetap bersuka cita. Kita masuk dalam era baru secara jasmani di bangsa ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Normal baru, jaga jarak, tapi ingat ada hal yang lebih penting sebagai umat Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang hidup normal, sejati, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Percayalah, ketika kita membawa dengan sukacita persembahan kita, dengan segenap hati, saya percaya Tuhan akan terus memberkati setiap umatnya yang terus taat, yang terus setia. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang terus setia dan taat untuk memberikan persembahan-persembahan, baik perpuluhan, persembahan-persembahan secara khusus. Saya percaya apapun yang kita tabur akan Tuhan berkati. Ada saatnya kita akan menuai dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita, dan itu janji Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan memelihara kita, dan Tuhan terus menyediakan berkat-berkatnya buat kita. Hari ini kita bersukacita karena di tempat hari ini tempat ada yang berulang tahun. Saudara Timotius berulang tahun. Mari kita nyanyi bersama-sama. Umur panjang. Siap dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, terus diberikan kesehatan, amin. Saya percaya semua kita bersukacita, amin. Kita berdoa buat saudara kita yang sakit, jemaat. Kita berdoa untuk Bapak Mustaqim yang sakit dan istrinya Ciamuk, dua-duanya sakit. Kita minta supaya Tuhan buat mujizat dan kesembuhan terjadi. Dan seluruh jemaat Tuhan, siapapun dimanapun kita berada, mari bersukacita masuk di bulan yang baru dan nikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita jangan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia
persembahkan buat Engkau, Tuhan dan Raja, Anak Allah yang hidup. Dan di dalam Engkau ada masa depan, ada hari depan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Berdoa untuk keluarga Bapak Mustaqim dengan istrinya yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Kami percaya Ko Hakim dengan istrinya akan mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Ibu Paulina yang Tuhan kasih kekuatan. Kami percaya Tuhan akan terus pulihkan. Mujizat demi mujizat. Kami percaya tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada vertigo. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan secara tuntas dalam nama Yesus. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih kami berdoa untuk anak Nicholas yang kami mendengar akan kembali dalam tugas perkuliahannya, pendidikannya. Tuhan menyertai perjalanannya dari Bandung menuju ke Semarang. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Biarkan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan buat Nicholas untuk menggapai masa depannya dalam pendidikannya. Tuhan terus nyatakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya semua anak-anak kami diberkati dalam menghadapi PAT. Tuhan tolong. Biarkan secara online kami mau anak-anak kami dibawa terus melihat kebaikan Tuhan dalam sekolah, dalam kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami bersukacita juga rekan kami, saudara Timothy juga Tuhan tambahkan 1 umur lagi dalam kehidupannya. Kami boleh merayakan hari jadinya Tuhan. Kami tahu di umur yang bertambah, kami tahu berkat-berkat-Mu, janji-Mu dikenapi. Wah saudara kami Timothy, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, nyatakan janji-Mu, genapi janji-Mu atasnya Tuhan. Sehingga dia boleh melihat hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Bahwa dia semakin dalam pengenalan yang lebih akan Tuhan. Memahami kehendak dan rancangan-Mu atas hidupnya. Kau pakai lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua kami yang melayani hari ini Tuhan, kami percaya semua kami dilawat oleh Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, yang di rumah kami masing-masing, semua kami menikmati pengurapan yang baru. Kuasa kasih Tuhan dilimpahkan buat kami dalam nama Yesus Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau ketika engkau bangun, ketika engkau berjalan, ketika engkau beraktivitas dalam pekerjaanmu, di keluargamu, dimanapun kau berada. Adonanmu diberkati oleh Tuhan, lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, seluruh yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan, kehidupan rohanimu diberkati oleh Tuhan, pelayananmu diberkati oleh Tuhan, dan lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi Tuhan kami ucapkan berkat bagi bangsa ini, biar beras kasihan-Mu tercurah atas bangsa ini. Kami percaya kami akan menyambut masa normal baru bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjadi perisai perlindungan buat kami, yang terus menjaga dan mengawal kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Semua kita yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.